Saya akan membacakan teks ini dalam bahasa Indonesia. Anda mendapatkan negatif dari hasil membedakan sehubungan dengan X, gradien, tapi berada di dalam integral d pangkat 3x sudah matang untuk diintegrasikan per bagian. Ini memberikan gradien kali A dalam kurung X sama dengan min mikro 0 per 4pi integral V d pangkat 3x kurung siku gradien kali buka kurung Jx J dalam kurung X per X min X tutup kurung min gradien kali J dalam kurung X buka kurung 1 per X min X tutup kurung siku. Suku kedua hilang karena kita berhadapan dengan arus tetap J gradien kali J sama dengan 0. Suku pertama juga hilang karena kita mengambil arus yang dilokalisasi di suatu daerah ruang V superset V sehingga J dalam kurung X sama dengan 0 pada batas boundary V. Kita akan berasumsi bahwa ini masalahnya dan kami menyimpulkan bahwa V kali A sama dengan 0 dan 3.14 memang solusi umum untuk persamaan Maxwell 3.1 dan 3.2 seperti yang kita harapkan. Selanjutnya medan magnet. Dari solusi 3.14 mudah untuk menghitung medan magnet B sama dengan gradien kali A. Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa bekerja pada gradien pada X di 3.14 daripada X pangkat 0. Kami menemukan B dalam kurung X sama dengan mikro 0 per 4 integral V d pangkat X d pangkat 3 X Jx J dalam kurung X kali X min X per X min X pangkat 3. Ini dikenal sebagai hukum Biot-Savart. Ini menggambarkan medan magnet karena kerapatan arus umum. Ada sedikit variasi pada 3.15 yang lebih sering disebut hukum Biot-Savart. Ini muncul jika arus dibatasi pada kawat tipis yang menelusuri kurva C. Kemudian untuk rapat arus J yang melewati volume kecil V delta, kita tulis J delta V sama dengan JA dalam kurung JA delta V, di mana A adalah luas penampang kawat dan X bersinggungan dengan C, dengan asumsi bahwa luas penampang konstan di seluruh kawat. Arus I sama dengan JA juga konstan. Hukum Biot-Savart menjadi B dalam kurung X sama dengan mikro 0 I per 4pi integral C dx X buka dalam kurung X min X per X min X pangkat 3. Ini menggambarkan medan magnet karena arus I dalam kawat. Contoh, tinjauan kembali kawat arus. Tentu saja kita telah memperoleh jawaban untuk kawat lurus di 3.5 tanpa menggunakan teknologi potensial vektor yang mewah ini. Sebelum melanjutkan, kita harus segera memeriksa hukum Biot-Savart memproduksi hasil kita sebelumnya. Seperti sebelumnya, kita akan bekerja di kutub silinder. Koordinat kami mengambil kawat untuk menunjuk sepanjang sumbu Z. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sebagai koordinat radial kami, ini berarti bahwa elemen garis di sepanjang kawat diparametriskan dengan dx pangkat 0 sama dengan z dz, dan untuk titik x dari kawat untuk vektor dx pangkat 0 x dx x dalam kurung x min x sama dengan r delta dz.
kita memiliki B sama dengan mikronol I delta per 4pi integral plus tak terhingga dan minus tak terhingga dz R per dalam kurung R kuadrat plus Z kuadrat 3/2 sama dengan mikronol I per 2πr delta, yang merupakan hasil yang sama yang kita temukan sebelumnya. 3.2.4 Pengalihan matematika bilangan penghitung. Ada aplikasi yang agak lucu dari ide-ide ini untuk matematika murni. Pertimbangan dua kurva tertutup tidak berpotongan C dan C0, di R. Untuk setiap pasangan kurva ada bilangan bulat NZ yang disebut nomor penghubung yang memberitahu Anda beberapa kali salah satu kurva berputar di sekitar yang lain. Sebagai contoh, berikut adalah pasangan kurva dengan nomor hubung N sama dengan 0,1 dan 2 yang dapat dilihat di gambar 30. Kurva dengan bilangan hubung N sama dengan 0, N sama dengan 1, dan N sama dengan 2. Untuk menentukan tanda bilangan hubung, kita perlu menentukan orientasi setiap kurva. Dalam dua gambar terakhir di atas, angka-angka yang menghubungkannya negatif. Jika kita melintasi kurva merah dan biru dalam arah yang sama, bilangan penghubung adalah positif jika kita melintasi suatu kurva searah jarum jam dan kurva lainnya berlawanan arah jarum jam. Yang penting, nomor penghubung tidak berubah saat Anda mengubah salah satu kurva, asalkan kedua kurva tidak pernah bersilangan. Dalam bahasa mewah, nomor penghubung adalah contoh invariant topologi.